Masih ketemu Pak D di sini, di channel No Intro. Kali ini Pak D bakal nyeritain alur cerita film yang berjudul Film dimulai dengan seorang ayah bernama Yuichi Kimura yang sedih ketika melihat putranya terbaring di rumah sakit. Putranya mengalami koma setelah orang asing mendorongnya dari lantai atas sebuah gedung supermarket. Tak terima dengan kejadian itu, Yuichi berniat membalas dendam dengan menemukan dan menemui pelaku di kereta peluru. Kereta bawah tanah yang akan Yuichi naiki berangkat dari Tokyo ke Kyoto. Di kereta, Yuichi bertemu dengan seorang wanita bernama Pangeran yang terlihat biasa dan polos, tetapi sebenarnya dia adalah seorang pembunuh yang licik. Setelah bertemu dengan Yuichi, anehnya dia langsung menyetrum leher Yuichi hingga pingsan. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Ladybug, yang juga seorang pembunuh. Saat itu, ia juga mendapat tugas untuk mengambil koper di kereta peluru yang dijaga oleh dua pembunuh bernama Lemon dan Tangerine. Selain menjaga koper, keduanya juga ditugaskan untuk mengawal seorang pria yang merupakan anak dari seorang Yakuza bernama The White Death. Saat Lemon dan Tangerine sedang asyik mengobrol, mereka tidak menyadari bahwa koper yang mereka jaga telah dicuri oleh Ladybug. Setelah menyadarinya, mereka panik dan berpencar untuk mencari keberadaan koper tersebut. Di sisi lain, ketika Yuichi bangun, Pangeran mengatakan bahwa dialah yang telah menyakiti putranya. Mendengar ini, Yuichi sangat marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika Pangeran mengaku bahwa dia telah mengirim pembunuh lain untuk menyakiti putranya, yang berada di rumah sakit. Pangeran kemudian mengatakan bahwa di kereta, ada sebuah koper rahasia milik White Death. Dia mengajak Yuichi bekerja sama untuk mengambil koper itu. Dikatakan bahwa White Death pernah menjadi anggota Yakuza, tetapi suatu hari dia memberontak dan membunuh pemimpin Yakuza dengan tangannya sendiri. Sejak itu, ia telah mengambil alih kelompok Yakuza dan menjadikan Yakuza sebagai kelompok pembunuh paling kejam hingga saat ini. Di sisi lain, Lemon dan Tangerine gagal menemukan kopernya, jadi mereka kembali ke tempat duduk mereka. Namun betapa terkejutnya mereka ketika melihat putra White Death sudah mati dengan darah di matanya. Hal ini tentu saja membuat Lemon dan Tangerine panik karena gagal menjaga koper serta putra White Death tersebut. Di tempat lain ada seorang pria bernama The Wolf, yang merupakan seorang pembunuh. Ia menjalankan tugas membunuh orang sesuai keinginan kliennya. Saat beranjak dewasa, serigala jatuh cinta pada seorang wanita, lalu menikahinya. Sayangnya, di hari pernikahannya, istri dan semua tamu undangan tiba-tiba meninggal karena diracun oleh seseorang. Ciri-ciri kematian mereka sama persis dengan kematian putra White Death, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelakunya adalah orang yang sama. Pencarian pelaku pembunuhan istrinya kemudian menggiring The Wolf masuk ke dalam kereta peluru. Saat itu, The Wolf secara tidak sengaja bertemu dengan Ladybug dan mengira dia adalah pembunuh istrinya. Akibatnya, dia langsung menusukkan pisau ke dada Ladybug. Untungnya Ladybug memakai alat pelindung, jadi pisau itu tidak melukainya. Saat mereka berkelahi, pisau yang dilemparkan serigala ke koper malah kembali ke arahnya dan menikamnya di dada. Di pemberhentian pertama, Kepik bergegas turun dari kereta karena tugasnya hanya mencuri koper. Namun saat hendak turun, dia melihat Lemon berjaga di pintu gerbong kereta. Kepik pun pergi dari tempat itu hingga tanpa sengaja ia menabrak seseorang yang memakai kostum boneka raksasa. Tanpa diduga, boneka misterius itu menyambar koper itu, tetapi Ladybug berhasil merebutnya kembali. Setelah gagal turun di stasiun pemberhentian pertama, Kepik segera melaporkan hal tersebut kepada bosnya yang bernama Maria, melalui telepon. Ladybug memberitahu Maria bahwa dia memang berada di pesta pernikahan serigala pada saat itu, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia bukan orang yang meracuni orang-orang di pesta itu. Setelah itu, Ladybug menyembunyikan kopernya dan pergi menemui Lemon untuk mengobrol. Tapi Lemon malah mencarinya sebagai orang yang telah membunuh putra White Death, sehingga mereka terlibat perkelahian yang cukup sengit. Kepik berusaha mencegahnya membuat keributan di kereta karena ada banyak penumpang lain. Kemudian Ladybug memukul wajah Lemon sampai pingsan. Setelah itu Ladybug pergi untuk mengambil koper tersebut dan secara tidak sengaja bertemu dengan seekor ular bernama The Boomslang yang keluar dari koper tersebut. Ular tersebut diketahui memiliki racun yang sangat berbahaya karena ketakutan Kepik meninggalkan ular tersebut dan pergi. Karena Tangerine mengetahui penyamarannya, Ladybug memilih untuk mengelabuinya dengan memberikan topi dan kacamatanya kepada penumpang lain. Setelah itu Tangerine dan Lemon mendapat kabar bahwa pasukan White Death akan memeriksa barang bawaan dan putranya di stasiun pemberhentian berikutnya. Tidak kehabisan akal, Tangerine keluar dari kereta untuk melaporkan semuanya,
sementara Lemon membuat putra kematian putih tampak seolah-olah dia masih hidup dan menyapanya dari dalam kereta. Di sisi lain, Yuichi dan pangeran berhasil menemukan koper yang disembunyikan oleh Ladybug. Mereka kemudian bekerja sama untuk membuka koper tersebut, lalu menaruh bom di dalamnya. Pada saat yang sama, Ladybug akhirnya ditemukan oleh Tangerine, dan keduanya terlibat perkelahian sengit di dapur kereta. Dalam pertarungannya, Tangerine mendapat telepon bahwa anak buah Maut Putih akan memeriksa koper di stasiun pemberhentian berikutnya. Ladybug kemudian menawarkan untuk membantu Tangerine saat menghadapi anak buah White Death. Sesampainya di pemberhentian berikutnya, Tangerine dan Ladybug turun dengan koper lain untuk meyakinkan anak buah White Death. Namun pada saat itu, Ladybug melakukan sesuatu yang sangat nekat. Dia secara tidak sengaja menekan tombol secara acak di koper, menyebabkan koper terbuka. Akibatnya, orang-orang White Death menemukan bahwa Lemon dan Tangerine gagal melindungi koper. Di pemberhentian berikutnya, Ladybug berhasil menendang Tangerine keluar dari kereta. Tapi Tangerine tidak menyerah begitu saja dan menerobos masuk ke gerbong kereta melalui jendela. Di sisi lain, Lemon bertemu pangeran dan Yuichi di kereta. Karena Lemon sangat pandai membaca wajah orang, ia kemudian mengetahui bahwa koper tersebut saat ini berada di tangan Yuichi dan pangeran. Dengan wajah polosnya, pangeran mengatakan bahwa dia hanya seorang tahanan dan kopernya dicuri oleh Yuichi. Hal itu kemudian membuat Lemon marah dan langsung menembak Yuichi, lalu tubuhnya diseret dan disembunyikan di kamar mandi. Ketika Lemon dan pangeran menyembunyikan tubuh Yuichi, dia secara tidak sengaja melihat pistol di tas pangeran. Karena tidak bisa mengelak lagi, pangeran akhirnya menembak Lemon dan menyembunyikan tubuhnya di kamar mandi bersama Yuichi. Pada saat yang sama, boneka misterius itu membuka kepalanya. Ternyata isinya adalah seorang wanita bernama The Hornet yang juga seorang pembunuh bayaran. Ternyata dialah yang telah membunuh putra White Death, serta pelaku yang telah meracuni istri dan tamu di pesta pernikahan The Wolf. Tidak lama kemudian Ladybug dan Hornet akhirnya bertemu. Hornet mencoba menyuntikkan racun ke dalam tubuh Ladybug, tetapi ia berhasil mencuri penawarnya untuk mengobati dirinya sendiri. Sebaliknya, Ladybug berhasil menyuntikkan racun ke lengan Hornet. Di sisi lain, ketika Tangerine sedang mencari keberadaan Ladybug, ia malah menemukan mayat Lemon dan Yuichi di kamar mandi. Dia hancur dan bertekad untuk membalas kematian Lemon. Tidak lama kemudian, Tangerine bertemu dengan pangeran. Pangeran berusaha bersikap seperti wanita lugu agar Tangerine tidak mencurigainya. Saat dia hendak pergi, Tangerine melihat logo Diesel di belakang punggungnya. Dia segera tahu bahwa pangeran adalah orang yang telah membunuh Lemon. Ketika Tangerine hendak membunuhnya, Ladybug tiba-tiba datang dan melindungi pangeran. Penampilan pangeran yang polos akhirnya bisa menipu Ladybug, jadi dia tidak sengaja membunuh Tangerine. Di perhentian berikutnya, Ladybug mengajak pangeran untuk turun, tapi dia sengaja menggagalkan rencana itu dengan berpura-pura tasnya tersangkut di kursi penumpang. Akibatnya, Ladybug terpaksa mendaki lagi dan ikut perjalanan ke Kyoto. Di kereta, Ladybug dan pangeran bertemu ayah Yuichi, yang dikenal sebagai The Elder. Ketika mereka sedang berbicara, Ladybug tiba-tiba digigit oleh Boomslang, lalu dia pergi ke toilet dan mencoba memasukkan ular itu ke dalam lemari. Kemudian The Elder memberitahu bahwa anak buah pangeran telah dibunuh oleh anak buahnya. Mendengar ini, pangeran sangat ketakutan sehingga dia segera melarikan diri. Setelah berhasil menyingkirkan Boomslang, Ladybug kembali ke tempat duduknya dan melanjutkan pembicaraan dengan The Elder. Kemudian The Elder mengungkapkan bahwa dia sebenarnya memiliki dendam terhadap White Death. Jadi ketika The Elder masih muda, dia adalah salah satu anak buah Yakuza yang menyaksikan pembantaian yang dilakukan oleh White Death. Tidak hanya membantai semua anggota Yakuza, tetapi White Death juga rupanya membantai semua keluarga mereka. Itu sebabnya The Elder kehilangan istrinya, tetapi Yuichi diselamatkan. Sekarang dia bertekad untuk membalas dendam pada White Death dan meminta bantuan Ladybug untuk mewujudkannya. Segera mereka menemukan tubuh Yuichi dan Lemon. Tiba-tiba mereka berdua menyadari bahwa mereka belum mati. Meskipun mereka masih hidup, Lemon masih marah ketika mengetahui bahwa Tangerine sudah mati. Saat Yuichi dan Lemon sedang dirawat, Ladybug dan Lemon bertengkar karena saling menyalahkan. Lemon marah karena Tangerine terbunuh, tetapi Yuichi juga marah karena Lemon yang menembaknya. Mendengar keributan itu, The Elder kemudian menghentikan perdebatan dan meminta mereka bersiap untuk menemui White Death di stasiun pemberhentian terakhir. White Death dan pasukannya sudah menunggu kedatangan mereka di stasiun Kyoto. Ketika kereta tiba, Ladybug keluar untuk menyerahkan koper White Death dan menjadi tawanan mereka. Di gerbong kereta, White Death akhirnya bertemu dengan pangeran. Tanpa diduga pangeran adalah putri dari White Death,
yang tidak dianggap olehnya. Itu juga membuatnya merasa balas dendam dan berniat membunuh White Death dengan tangannya sendiri. Tapi tentu saja, pembunuh kelas atas seperti White Death tidak bisa dibunuh dengan mudah, apalagi wanita seperti pangeran. White Death kemudian memerintahkan semua anak buahnya untuk memeriksa gerbong kereta dan membunuh siapapun yang tersisa. Dia kemudian keluar dari kereta dan mengungkapkan kepada Ladybug bahwa dialah yang membuat mereka semua bertemu di kereta peluru. White Death sengaja menyatukan semua pembunuh dan mengorbankan putranya agar mereka saling membunuh. Dia melakukan itu karena dia ingin membalas dendam pada seseorang yang telah membunuh istrinya, yang merupakan pembunuh pria bernama Charver dan dia mengira Ladybug adalah Charver. Saat White Death hendak menembak Ladybug, anak buahnya membuka koper tersebut, yang menyebabkan ledakan besar karena pangeran telah memasukkan bom tersebut ke dalam koper bersama Yuichi. Ledakan itu membuat Ladybug dan White Death terlempar ke gerbong kereta. Bertepatan dengan ledakan tersebut, The Elder dan yang lainnya juga langsung melancarkan serangan mereka, sedangkan Lemon ditugaskan untuk mengemudikan kereta. Setelah itu Ladybug pergi ke Lemon di tengah roda, di mana mereka tampak bingung karena mereka tidak tahu bagaimana menghentikan kereta. Di sisi lain, The Elder dan White Death akhirnya bisa saling berhadapan dan langsung bertarung sengit. Ketika White Death akhirnya bersiap untuk membunuh The Elder, Lemon dan Ladybug berhasil menghentikan kereta meskipun keluar jalur. Pada akhirnya White Death terbunuh dengan ditembak oleh pangeran. Sedangkan pangeran meninggal setelah ditabrak truk. Film diakhiri dengan menampilkan Ladybug, Yuichi, dan The Elder, yang selamat dari insiden tersebut. Tiba-tiba ada tiang listrik yang jatuh dan hampir menimpa Kepik. Untungnya, Mari ada di sana untuk membantunya. Di sisi lain, sopir truk yang menabrak pangeran ternyata Lemon, yang juga selamat. Moral yang bisa dipetik adalah karma pasti berlaku, jadi tidak perlu mengotori hati dan pikiran untuk merencanakan aksi balas dendam yang tiada henti.